Halo guys, welcome channel Eza Kajang Lako. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Rezita SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Kota Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, mengupayakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persenian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit-bibit tanaman lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan. Yang pertama adalah bersama rekan CGP menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan kegiatan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol, manajer, secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan oleh Ibu Reza Rezita di SMA Negeri 1 Kota Sala, CGP Angkatan 9, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Adapun materi yang disajikan adalah yang pertama, disiplin positif, kedua, nilai-nilai kebajikan, ketiga, teori motivasi perilaku manusia, keempat, hukuman dan pendidikan, kelima, keyakinan kelas, keenam, kebutuhan dasar manusia, ketujuh, 5 posisi people, dan kedelapan, segitiga restitusi.
Jabatan guru. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu Sekarang juga nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Foto aja. Nama semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini bisa dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam mendengarkan pemaparan budaya positif dari Ibu Reza Rezita, yang mana kegiatan hari ini adalah diseminasi dari aksi nyata budaya positif program guru penggerak, program pendidikan guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri Kutosala. Kemudian setelah berikan salam, tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang gelap dengan ilmu pengetahuan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum, yaitu Ibu Gabrianti. Yang terhormat Ibu Reza Rezita, yang hari ini akan menyampaikan materi tentang budaya positif sebagai penyelesaian dari program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini dalam kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk kelancaran dan kemudahan kegiatan kita, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Reza Rezita nantinya menjadi manfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di lingkungan kita seperti itu. Baik, sebelum kita mendengarkan penyampaian dari Bu Reza tentang budaya positif, mari kita dengarkan dulu sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini disampaikan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Ita Priyanti. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu Sekarang juga nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Foto aja. Nama semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini bisa dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam mendengarkan pemaparan budaya positif dari Ibu Reza Rezita, yang mana kegiatan hari ini adalah diseminasi dari aksi nyata budaya positif program guru penggerak, program pendidikan guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri Kutosala. Kemudian setelah berikan salam, tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang gelap dengan ilmu pengetahuan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum, yaitu Ibu Gabrianti. Yang terhormat Ibu Reza Rezita, yang hari ini akan menyampaikan materi tentang budaya positif sebagai penyelesaian dari program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini dalam kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk kelancaran dan kemudahan kegiatan kita, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Reza Rezita nantinya menjadi
manfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di lingkungan kita seperti itu. Baik, sebelum kita mendengarkan penyampaian dari Bu Reza tentang budaya positif, mari kita dengarkan dulu sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini disampaikan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Ita Priyanti. Kami silakan. Kata-kata mukadimah dan penghormatan kita tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang akan dibawakan oleh Ibu Reza Razita. Bapak Ibu, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau bisa menggugah kita, kesadaran kita bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Dan mudah-mudahan juga acara kegiatan kita hari ini pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan kepada Ibu Reza Razita untuk menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Reza, kami silakan. Izin Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum Bu Ita. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir dan masih setia sampai sekarang untuk mengikuti kegiatan definisi aksi nyata budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita diberi kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya, yang mana ini sebagai kegiatan program pendidikan saya di Angkatan 9 tentang diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Yang mana di sini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif kita di sekolah. Ya, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ya, kok bisa gitu Pak? Budaya yang baik. Ada lagi yang bisa berpendapat? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Silakan Bu Eni. Nilai yang dilaksanakan oleh siswa dalam berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Iya, benar sekali ya. Kalau budaya positif itu hal-hal yang baik ya, yang ada pada diri kita. Seperti penjelasannya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah dan berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Apakah pernah kita melakukan seperti ini Bapak Ibu ke siswa kita? Pernah? Ya? Atau siswa kita ya berpribadi kritis? Ya. Silakan Ibumu. Contohnya dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ketika diskusi satu sama lain itu anak-anak dia akan menanggapi ataupun menyampaikan jawabannya. Mungkin tanggapan dari teman-temannya. Nah di sini sebagai diskusi kelompok ini merupakan salah satu upaya dilakukan
menumbuhkan bernalar kritis pada siswa. Kemudian contoh lainnya dalam kegiatan-kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS ya. Juga mereka berupaya juga untuk mengembangkan cara bernalar kritis. Ya, karena di sana mereka menyampaikan argumen, memberikan pendapat, kemudian menanggapi dari yang disampaikan oleh teman-temannya itu. Ya, baik, terima kasih Bu Mulyani, benar sekali bahwa siswa kita yang udah kita pernah lihat ya Bapak Ibu, mereka berpikir salah satu yang dicontohkan Bu Mulyani tadi itu untuk pemilihan OSIS ya, mereka berhak memilih ya, mereka tahu mungkin pilihan mereka pada ketua OSIS ya, berpikir dia yang posisinya terbaiknya itu yang mana gitu. Terus ada mandiri ya, mandiri Bapak Ibu, Pak Hen ya, siswa yang bermandiri. Ada Bu? Atau Pak Hen dulu? Iya Pak Hen aja dulu. Oh gitu. Iya Bu Mun. Oke, saya dulu Pak Hen ya. Pak Hen. Nah, mandiri jadi memang ada di sekolah kita, meskipun masih sangat kecil sekali persentasenya untuk anak yang memiliki nilai-nilai mandiri ini. Tapi secara dalam pembelajaran itu mereka juga tidak banyak juga melakukan mandiri. Contohnya dalam pembelajaran itu dia mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, ada katanya bang tugas-tugas pribadi yang harus kerjakan sendiri. Nah, itu kan dia menanamkan nilai-nilai mandiri pada dirinya ya Bu ya. Oke. Dia juga berkolaborasi dengan yang lain. Memang ada yang khusus dia lakukan secara mandiri. Nah, itu dalam pembelajaran seperti itu. Ya, benar sekali. Terus setelah itu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan? Siswa yang bertanggung jawab ya. Kalau yang tadi Bapak Ibu memberikan pengalaman di kegiatan pembelajaran mungkin sedikit berbeda. Saya di sini sebagai wali kelas di kelas E2 Bu. Ya, betul. Memiliki visi menjadikan kelas yang nyaman, bersih. Jadi kami memiliki tugas piket. Jadi anak-anak di E2 itu sebagian besar sudah bertanggung jawab melaksanakan tugasnya piket harian. Walaupun ada 1-2 yang kurang peduli, tetapi dengan dibimbing sampai sekarang mereka secara umum sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ya, benar sekali jawaban Bapak Ibu tadi. Budaya positif itu adalah nilai-nilai yang kebiasaan yang ada di sekolah kita, berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Semuanya ini adalah hal-hal yang positif yang sudah dilakukan pada sekolah kita. Meskipun ada yang belum ya, pendapat Bu Dwi tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam budaya positif ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu membangun budaya positif yang dibutuhkan di lingkungan positif. Yang aman, nyaman, sehingga murid mampu berpikir kritis, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena disiplin terkait dengan kontrol Bapak Ibu. Ya, kontrol. Yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, kita lakukan ya sebentar. Bapak Ibu bisa berdiri. Apa yang berdiri? Ya kita coba yang posisi kontrol tadi. Ya kita lakukan ya Bapak Ibu. Coba perintahnya ya. Bapak Ibu mungkin yang satu mengepalkan tangan salah satu tangannya Bapak Ibu. Ya coba coba. Dan bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat Bapak Ibu itu berharga ya. Sangat berharga sekali, sangat disayangkan sekali. Dah, nanti di teman yang satu lagi ya, Bapak Ibu coba merayu temannya untuk membuka bagaimana cara triknya. Dan Bapak Ibu yang mengepal, bagaimana mempunyai keyakinan untuk apakah Bapak Ibu memberikan atau Bapak Ibu tidak memberikan. Ya, boleh disilakan Bapak Ibu. Coba.
Ya. Ya. Silakan membujuk. Bahkan menggelitik juga boleh, dikelitik. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melakukannya pada diri Bapak Ibu sendiri, bahwa tadi ada yang merayu, minta dong, ya, ada yang bahkan mau menggelitik juga, mencubit juga, tapi tetap tidak diberi, tidak dibukakan ya Pak. Coba Pak Hen. Apa alasannya Pak Hen tidak mau membukakan? Karena ini sangat berharga. Ya, sangat berharga. Tidak bisa diberikan ke sembarang orang. Iya. Kalau mau diberikan ada syaratnya. Ada syaratnya ya Pak ya. Ya. Oke. Begitu Bu Ita. Berarti kalau mau ada syaratnya. Berarti ada syaratnya Bu Ita. Coba boleh tanya. Berdua. Oke. Dan ada yang membuka tadi. Saya tengok Bu Ayu membukanya tadi ya. Silakan Bu Ayu. Apa alasan Bu Ayu, Bu Ayu? Alasannya untuk membuka, otomatis kita mencoba untuk memberi sebuah Kepercayaannya dulu. Itu sebenarnya berharga, tapi dia berusaha untuk memberikan, tapi dengan syaratnya dan juga mempercayakan. Ya, oke. Terima kasih. Tapi kan harus bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut. Di situ ada tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kuadrat yang ada pada anak, sehingga nantinya mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita, Bapak Ibu, selaku pendidik, menuntun tumbuh kembang anak agar mampu hidup sebagai manusia yang seutuhnya di antara masyarakat. Itu tujuan dari pendidikan kita Bapak Ibu. Dari tujuan ada perubahan paradigma teori kontrol. Ini tadi teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari perubahan paradigma teori kontrol ini, Bapak Ibu ada yang bisa mencontohkan satu dari ilusi 4 teori kontrol ini? Ilusi guru mengontrol murid? Ada yang bisa? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Saya mencoba. Ya. Keren sekali ya. Ya Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Saya ditanya Bu Eta agak kebelet. Saya coba ya Bu ya. Kebetulan kemarin di hari Rabu ya pernah ya, pernah menemukan ya Bu ya. Saya mencoba dan sepertinya saya melakukan itu. Iya pernah melakukan. Maksimal. Yang mana Bu? Dari yang 4 ini? Ilusi kritik dan yang membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya. Di dalam kegiatan apel pagi hari Rabu kemarin, saya kebetulan anak-anak itu lama sekali memposisikan diri pada barisannya masing-masing gitu ya. Kemudian setelah sekitar 20 menit itu mereka bisa berkumpul dengan baik dengan berusaha saya sedikit memberikan kata-kata tanpa saya rencanakan sendiri. Saya mengatakan kepada anak bahwasanya saya kecewa dengan Anda
Ya, Ibu mengkritik ya. Anak kelas 12, kami mendidik Ananda, tapi untuk bisa bersikap berbeda ketika upacara, Ananda tidak Bisa. dapat. Orang guru di SMA ini kecewa pada Ananda. Seharusnya kita bisa lebih baik lagi, artinya dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi karena setiap hari kita belajar. Kita makhluk yang sempurna dan kita makhluk yang sudah dewasa. Jadi ternyata setelah beberapa kali mengikuti kegiatan ini mungkin itu tapi terbentuk belum sempurna. Udah mulai terbentuk karakternya ya Bu ya. Ya, dari arahan dari Bu Dwi ya. Saya berharap dengan saya menyebut seperti itu, saya mengingatkan kepada mereka bahwasanya banyak harapannya kepada mereka, baik ibu kita sebagai guru dan orang tua. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Dwi. Itulah tadi salah satu pemaparan dari Ibu Dwi yang mana ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, Bapak Ibu bisa kita lanjut. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon teori kontrol. Ini ada beberapa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu tadi yang disampaikan Ibu Dwi ya. Maksud di sini memberikan contoh bahwa anak itu tadi Bu Dwi memberikan pengarahan, tapi untuk kegiatan selanjutnya dia udah mulai mau untuk mengikuti arahan dari Ibu Dwi. Dan berperilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Memang benar ya, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Serta model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Itu dia, Bapak Ibu, bagiannya dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kita lanjut. Nah, di sini apakah makna dari disiplin? Ya. Makna dari disiplin dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Ada berpendapat kedua, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Itu penyampaiannya. Lanjut, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut, namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada saat orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itulah tadi beberapa pendapat tentang makna disiplin. Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Saya bacakan di sini. Pendapat dari Dr. William Glasser dan kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan Choice Story meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Terima kasih Bapak yang sudah memperbaiki bahasa saya. Iya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu tadi ilusi guru mengontrol murid. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu bujukan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid dalam jangka tertentu. Kemudian murid menyadari dan mencoba menolak bujukan atau bisa jadi menjadi tergantung pada sang guru berusaha. Itu tadi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, itu tadi yang disampaikan Ibu Dwi ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, kadang kita menyampaikan kan bahasa lui ya Pak ya, berbahasa lama India tibonya dak Pak. Itu. Lanjut, Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak Bapak Ibu, orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula lah orang dewasa akan menyadari Bapak Ibu bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Kita lanjut. Oke. Makna kata disiplin. Oke, kita mendengar kata disiplin Bapak Ibu, yang terbayang di benak kita adalah teratur tepat waktu. Terus tertib. Ya, benar sekali. Ya. Tertib, teratur, tepat waktu. Kata disiplin ini juga, ya Bapak Ibu, sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Apakah kita pernah menghukum siswa, Bapak? Ya, tentulah. Pernah. Kita sudah bikin aturan undang-undang. Contohnya kita masuk tepat waktu, ternyata mereka sekian kali terlambat. Jadi kira-kira apa solusi bagi kita itu? Bapak pernah menghadapi siswa seperti itu, Pak? Sering. Tindak lanjut dari Bapak? Panggil orang tuanya. Panggil orang tua. Oke. Nanti kita apakan ya Pak? Apa itu konsekuensi atau termasuk hukuman? Ya, oke. Kita lanjut ini dulu. Panggil orang tuanya. Oke. Ingatin nanti ya Bu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan ya Bu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat, coba dibaca Pak. Self-disiplin. Iya, self-disiplin. Iya, oke. Terima kasih Pak Hen yang sudah melancarkan bahasa Inggris saya, membantu. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya itu ada pada diri kita Bapak Ibu.
tertanam pada diri kita. Dari dalam, Baru kita mendisiplinkan orang lain. Itu kita contoh. panutan kita seorang guru, mulai dari kita dulu Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut. Dari disiplin ada nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil Pancasila? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, beramaikan gobar, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu dia. Kalau dinyanyikan bisa hafal itu Pak Hen. Iya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi yang saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ya. Ini dia yang kita udah nyanyikan tadi. Dah, selain itu ada Ibu Prima Year program PYP. Ada beberapa mengatakan empati, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, komitmen, percaya diri, kerjasama, dan kreativitas. Dan ada lagi 9 pilar karakter ya Bapak Ibu. Ini di Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ya, ada 9 ini. Nanti bisa saya bagikan aja Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dah. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya ya Bapak Ibu, orang yang memotivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Itu 3 motivasi. Ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya Bapak Ibu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, itu pun pernah ya terjadi itu pada diri kita, ya itu diri saya juga itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin dari 3 motivasi perilaku manusia, kita di sini ketiga-tiganya ya pernah berpikir seperti itu, ya. Dah, di sini ada tujuan dari disiplin. Tujuan dari disiplin itu adalah positif, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita, murid-murid, memiliki motivasi tersebut. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, Bapak Ibu, yang memotivasi kita akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik
dan berlandasan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Ini ada kasus, ya. Iva menguasai pelajaran matematika, kasusnya Bapak Ibu, sehingga pada saat pembelajaran tersebut dia langsung banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajaran. Pada saat itu guru matematika Pak Seno namanya menyatakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yang bicara terdapat tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno ini pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa sekali. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Mungkin dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Menurut Bapak Ibu, ini bagaimana dari tanggapan Bapak Ibu tentang Pak Seno ini? Ya, mungkin kita pernah melakukan itu, Pak Ibu? Kalau saya pernah dilakukan di SD dulu. Saya pernah berdiri di depan. Ketika saya belajar matematika juga, Bapak Ibu. Saya rumusnya nggak bisa. Jadi saya disuruh maju ke depan. Waktu itu pas juga saya. Dan saya suruh berdiri di depan. Mentertawakan tidak? Ya, itu salah satu guru saya di SD. Kan masih saya ingat sama saya. Ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bisa berpendapat? Bagaimana pendapat dari Pak Seno ini? Boleh tidak? Atau bagaimana? Atau tidak boleh? Berikan tanggapan. Tidak boleh. Silakan yang ya. Adik, Kakak, silakan, Bu. Ya, Bu Tiara, silakan. Menurut saya tidak boleh penerapan Pak Seno karena akan membuat anak merasa malu ya Bu disuruh ke depan. Kemudian itu akan berdampak juga kepada psikis anak karena anak nanti tidak mau untuk ke depan atau kepercayaan dirinya kurang. Iya, bagus sekali. Ya, itu tadi ya dari pendapat dari Kak Mutiara tadi ya, itu tidak boleh karena akan mengganggu psikis anak ya, dan kepercayaan diri anak itu akan kurang nantinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut, ada hukuman dan konsekuensi. Kata disiplin tanpa tambahan, kata positif di sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, kita lanjut. Oke. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, tindakan guru. Ya, di sini tindakan guru ya. Misalnya kita di sini Bapak Ibu kita menyuruh anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Dan terakhir, ya. Yang mana? Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Ya, karena apa? Konsekuensi? Kenapa jawaban? Merugikan teman. Merugikan teman. Ya, karena kertas temannya tadi sudah dicoret-coret sehingga teman tersebut otomatis masih membutuhkan kertas tersebut. Jadi harus diganti. Kalau hukuman? Kalau hukuman otomatis dia diberi suatu hukuman misalnya push up. Kesepakatan. Tidak tersepakatan ya? Iya, oke. Bapak Ibu kita lanjut.
Ya, ini tadi jawabannya konsekuensi ya. Dah. Di sini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada sang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan membeli untuk melakukannya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak kita melakukan hukum dengan penghargaan? Sering. Sering. Seperti apa Pak hukuman dengan penghargaan itu Pak? Contohnya kalau kita rajin, kita disiplin, itu dihukum. Itu dihukum dengan penghargaan. Penghargaan nilai bagus. Iya, itu ya Pak ya. Ya. Dihukum itu tidak harus apa ya Pak, ya Bu ya. Misal yang kita ada anak yang misalnya terlambat, nanti kita panggil ya. Mungkin kita bisa beri penghargaan. Nanti kalau terlambat lagi, Ibu apa ya? Ibu suruh membaca Pancasila ya. Nah, itu. Terus nanti di sekolah juga kita terapkan yang seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Restitusi. Kita bicara restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan diri disiplin positif pada setiap murid. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memilih dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan atau orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi sini Bapak Ibu, nanti saya bagikan soft copy-nya, soft file-nya ya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas ya. Oke Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa peraturan? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Kalau keyakinan itu mungkin setelah kesepakatan bersama. Menurut pemahaman saya, Bu Reza. Kalau peraturan? Kalau peraturan itu rasanya dibuat oleh sepihak. Dah, oke. Di sini Pak Ibu ada contohnya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keselamatan. Itu keyakinannya. Kita teguh dari keyakinan, Pak. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan? Itu untuk kesehatan. Itu keyakinan kita. Kalau kita hanya misal peraturan ya, Pak ya. Peraturan yang ada di slogan-slogan di dinding. Kalau kita pribadi pasti kita mengabaikan. Banyak kata-kata yang panjang-panjang, peraturan wajib membawa masker, kita abaikan. Tetapi kita tahu itu yakin untuk gunakan masker ketika polusi udara, apalagi sekarang kemarau ya Pak. Kita yakin itu untuk kesehatan kita, pasti kita akan menggunakannya. Tapi kalau kita membaca yang panjang peraturan-peraturan yang ada di dinding lah, kita itu akan mengabaikannya. Itu maksudnya dari keyakinan kita pada nilai-nilai pada keyakinan. Lanjut Bapak Ibu. Oke, keyakinan kelas. Di sini lembaga instansi sedang meyakini kelas hasil kesepakatan bersama. Menurut Gosen lebih memvalidasi seorang dari dalamnya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Itu dia tadi, ya. Kita akan semangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang saya sampaikan tadi, yang terlalu banyak itu nggak akan kita abaikan. Saya pribadi ya seperti itu juga, tapi kita yakin itu untuknya apa ya? Otomatis kita akan menjalankan keyakinan pada diri kita itu. Dah. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas.
Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak, peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, memang. Ya, berbentuk positif. Ya, kata-katanya itu berbentuk positif. Misalnya disiplin, ya, bertanggung jawab, menghormati, itu dia kalau keyakinan. Kalau peraturan, misalnya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, itu peraturan. Ya. Kalau kata yang positif, berarti itu termasuk menghormati, ya, pada nilai-nilai kebajikannya. Nanti saya lihat ini. Nih, dia. Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai bahasa, suku bangsa, agama, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan yang lainnya. Nih dia tadi. Ini peraturan Bapak Ibu. Ya. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Ya. Itu peraturan. Kalau nilai kebajikan yang dituju, itu sebuah tanggung jawab. Ya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Jahil. Menghormati. Kalau jahil itu yang tidak positifnya Pak. Kata-katanya positif Pak. Menghormati misalnya. Itu Pak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang tergantung disiplin. Ya. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Itu untuk kesehatan. Itu nilai kebajikan yang dituju. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Bersabar, dilarang merokok, kesehatan, gunakan masker, kesehatan, berjalan di kelas dan koridor itu keamanan. Oke, itu dia tadi Bapak Ibu. Di dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah ada 7, ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca ya dari 7. Setelah saya bagikan, ini ada beberapa keyakinan kelas, ya, kelas 1, kelas 5. Kelas 7, ya oke. Saya mencontohkan kelas 7 ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 7, ada hormat, bekerja, dan diterima dan memiliki. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, ya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan diterima atau dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu kegiatan tampak seperti T dan Y. T itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar yaitu suatu orang yang berbicara, yuk saya bantu, tuh kan? Terus ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Itu termasuk pada terdengar ya Bapak Ibu. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya kita sedang makan nih Pak Ibu, teman kita ada yang belum makan, ya kan nampak ya gimana perasaan kita ketika kita sedang makan sedangkan teman kita kelaparan dia. Ya sudah kasih teman kita ya Bu. Iya Pak. Lanjut Bapak Ibu, ini dia. Tadi tampak seperti, tidak tampak seperti. Tabel T tadi ya yang saya sampaikan dari keyakinan kelas 7. Ini dia. Nah, hormat ya, datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti, sering terlambat ya, sering hadir terlambat dia. Kalau tampak seperti, menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampak seperti, tak acuh kepada teman dan guru. Tuh. Lanjut, kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tuh. Terakhir, rasa diterima dan dimiliki. Ya, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Kalau tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Itu dia Pak Ibu. Ya. Nah, dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan kedua yaitu tugas saya, tugas kamu
atau tugas kita, tugas murid. Kita harus tahu Bapak Ibu, tugas kita sebagai apa? Tugas murid seperti apa? Oke. Dah, ini dia. Satu contoh Bapak Ibu, tugas guru untuk apa? Mendidik. Tugas murid? Belajar. Iya. Guru tugasnya bukan apa? Menhardik. Boleh? Murid tugasnya bukan apa, Pak? Melawan, mendongkol ya. Iya, benar sekali. Tuh, ini ada beberapa contoh. Mungkin bisa di Bapak Ibu baca nanti sendiri. Dah, kita lanjut. Ini Bapak Ibu, saya menerapkan keyakinan kelas di kelas 11 IPS 2, yang mana di sini saya menyampaikan pembimbingan siswa terhadap keyakinan kelas di kelas 11 IPS 2. Lanjut, ini langkah-langkahnya. Setelah itu setelah saya menjelaskan, siswa menulis dan menempelkan hasil yang diharapkan. Ya, sebelumnya saya mengarahkan siswa harus tahu dulu keyakinan kelas itu seperti apa. Siswa menuliskan, lalu siswa menempelkan hasilnya yang sudah disepakati bersama pada keyakinan kelas 11 IPS 2. Lanjut. Oke, di sini tadi ada tayangan, mungkin karena jaringan, merangkum dari keyakinan pendapat siswa tadi, dan siswa menandatangani kesepakatan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas bersama. Mereka udah sepakat bahwa karena intinya pada diri mereka, karena mereka lah yang membuat keyakinan kelasnya dan mereka harus menjalaninya dan bertanggung jawab atas itu. Ini dari pendapat siswa juga, tanggapan dari siswa, dalam semuanya positif Bapak Ibu. Mereka menjawab ini biar kami mengetahui apa tugas kami di kelas ya, karena saya menerapkan kemarin di kelas saya sendiri. Bapak Ibu, lanjut. Pentingkah menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Penting. Ya, karena apa? Karena bisa bertanggung jawab, menghormati, disiplin, mandiri, kerjasama, dan menjaga kebersihan keamanan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar ini ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Itu bersifat psikologis, kebutuhan biologis, dan kebutuhan rasa aman. Contohnya agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, sendang, pangan, dan papan harus terpenuhi dengan baik. Apa Bu? Berproses reproduksi Pak. Ya. Oke, lanjut. Kebutuhan akan perasaan diterima, kelompok, komunitas. Oke. Lanjut, yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan, freedom. Ya, betul Pak? Ya, memberikan kebebasan murid bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa yang dia mau Pak. Tidak malah PC Pak, ya. Melainkan memberikan mereka pertama ada kesempatan yang untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengungkapkan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiga, memberikan mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru, Pak. Lanjut yang keempat, ya ada 5. Kebutuhan anak kesenangan atau fun. Fun ya Pak ya, bahasanya fun. Fine ya. Iya, murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Sebagai guru, jangan ragu kita Pak untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan menyenangkan di dalam kelas. Contohnya tadi ice breaking tadi. Iya. Kalau takkan tuh anak tuh beko Pak. Wak cibuan ice breaking wak Pak. Biar semangat nyoba lihat Pak. Lancar peredaran darah. Iya. Kita cobakan sekarang Bu. Iya, bagus. Oke. Oh iya, saya ada bawa Astor. Ice breakingnya siapa cepat dia dapat Pak. Oke, kita cobakan ya. Kayaknya udah. Oke. Oke, siapa cepat dia dapat. Oke Pak Ibu, ice breakingnya coba Bapak Ibu berdiri dulu. Oke, ada yang namanya crack. Saya bilang crack nanti tepuk tangan. Crack, bum-bumnya bum-bum. Oke, dan nanti ada snack. Silakan ambil cepat snacknya. Oke, konsentrasi ya Pak. Intinya siapa cepat dia dapat. Oke. Oke Bapak Ibu. Ya. Apa cuman 1 ya? Oke. Siap Bapak Ibu?
3, konsentrasi, dengarkan. Siapa cepat dia dapat. Krek. Bum bum. Krek. Belum lagi Pak, belum. Kalau sudah snack nanti baru ambil cepat snacknya. Oke Pak. Oke. Lagi Pak. Ya, boleh. Oke Pak. Dengarkan. 3, 2, 1. Krek. Bum bum. Bum bum. Krek. Bum bum. Krek. Bum bum. Krek. Bum bum. Krek. 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 Bum bum. Bum bum. Krek. 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 Snack. Oke. Dia tadi siapa cepat dia dapat ya Pak ya. Kalau Pak Hen lihai Bu. Oke. Mister curang ya. Oke. Udah ambil ya. Oke Bapak Ibu. Sedikit lagi materinya. Kita lanjut ya, boleh sambil makan buka snacknya. Yang terakhir ada kebutuhan akan penguasaan atau power ya, power. Setiap murid memiliki kebutuhan dan merasa kompeten, terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Dan murid sebaiknya Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang sangat penting dalam hidupnya. Dan murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang setinggi-tingginya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati dahulu sebelum membaca hal yang baru, perfeksionis dan merasa kecewa jika melakukan kesal. Lanjut Bapak Ibu. Dah, Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan terakhir itu manajer. Ya. Menurut Bapak Ibu, kalau pada diri Bapak Ibu itu posisi kontrol guru yang Bapak Ibu miliki yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Pak Hen? Ya, penghukum. Penghukum Pak Hen. Kenapa Pak Hen? Penghukum yang ya, penghukumnya dari segi penghargaan atau bagaimana? Dari segi tingkat kesalahan. Pada siswa ya? Ada lagi yang lain Ibu? Ada lagi? Bu Eni? Sebagai teman, kenapa Bu Eni? Contohnya Bu Eni? Supaya anak itu mau ngaku kesalahannya apa. Jadi saya mencoba untuk menjadi teman. Menjadi teman, berusaha untuk menjadi teman ya Bu Eni ya. Ya, oke. Ini dia teman tadi ya. Disampaikan Bu Eni tadi juga ya. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid memulai persesuaian. Ya. Persesuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif Bapak Ibu. Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalin antara guru dan murid. Guru posisi menggunakan hubungan dengan baik dan humor menggunakan seorang. Ya, ayo buatlah demi ibu ya. Seperti itu kata-katanya Ibu. Dan ayo ingat kita bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu salah satu kata-kata posisi teman ya. Kita pada teman. Kita pada murid ya. Dah, seharusnya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu posisi yang manajer. Tapi saya juga belum sampai ya ke sini. Kenapa manajer ya? Posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang. Berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata Bapak Ibu, Sal, apa yang kita yakini? Ya, kembali ke keyakinan kelas tadi, ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua,
murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Pada posisi manajer inilah guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid yang mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru, Bapak Ibu, melalui segitiga restitusi. 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin contoh ya Bapak Ibu ya, saya pernah itu saya terapkan kepada siswa saya dalam pembelajaran saya minggu kemarin. Siswa ini keluar masuk di jam pembelajaran saya. Lalu saya panggil Bapak Ibu, saya stabilkan diri, saya tanya dari mana ya Bapak Ibu. Terus anak menjawab, saya keluar Bu, saya lapar makan. Padahal tadi belum habis jam pembelajaran saya. Lalu saya tanyakan kepada anak, apakah itu perbuatan yang salah Nak? Padahal itu udah keyakinan kelas yang saya lakukan juga kepada pembelajaran saya kepada kelas 11 MIPA 1 ya. Terus anak menjawab, mengakui kesalahannya. Terus saya memberikan memberikan arahan kepada anak, besok kalau masih jam pembelajaran saya ya, itu sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas bersama ya, itu tidak ada yang keluar ya. Itu namanya termasuk itu tidak disiplin, tidak menghargai, terutama tidak menghargai ibu sebagai guru masuk kelas dan menghargai teman. Karena apa? Karena akan mengganggu pembelajaran di kelas. Teman-temannya akan mengganggu seperti itu. Itu salah satu yang saya terapkan ke siswa Bapak Ibu. Oke, stabilkan identitas. Ini nanti oke, nah di sini saya bacakan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar, ya. Melibatkan pengakuan dan menerima perasaan serta tindakan siswa bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Padahal kita bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Itu ya, percakapan ya Bapak Ibu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini salah satu percakapan. Oke, dah. Ini terakhir menanyakan keyakinan. Juga tadi udah saya sampaikan juga. Dan ini kalau di slide ini apa kita percaya bahwa kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umumnya yang telah kita sepakati, apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini depan. Tepuk tangan aja lah. Thank you. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk pembicaraan kita, Bapak Ibu. Ya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Reza Rezita tentang budaya positif. Ya. Nah, di peraturan kelas ini ya Ananda nanti membuatnya dalam bentuk kertas yang Ibu bagikan ya, dan cara membuatnya dengan kata-kata positif. Peraturan contoh ya, kata-kata positif masuk sudah Ananda buat sendiri ya, berarti Ananda siap bertanggung jawab, siap untuk menjalankan keyakinan kelas kita ya, 11 IPS 2. Di sini Ibu bacakan, saling menghargai, menjaga kerapian,
saat masuk kelas. Oke, bertanggung jawab atas tugas piket. Ya, boleh. Saling menolong, boleh, bisa. Disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, sopan. Ya, disiplin, saling menghargai sesama teman dan bertanggung jawab. Oke, saling menghormati satu sama lain. Berkelakuan baik, saling menghargai. Disiplin, ya, jujur, saling menghormati, saling menghargai. Kita ambil aja satu ya, di sini ya. Saling menghormati sama aja. Satu sama lain diambil satu. Jujur, boleh masuk. Sopan, saling menghargai. Ini sudah sopan terhadap guru sesama teman. Disiplin, jujur, boleh. Bertanggung jawab atas tugas. Oke. Berkelakuan baik, saling menghargai. Ya, boleh. Oke, dah. Ini ada sopan, saling menghargai, saling menghormati. Kita ambil aja satu. Jujur, iya, boleh. Tanggung jawab, saling menolong, disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, sopan, boleh. Dah. Ada berapa? Kita ambil kesepakatan kelas. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16 kesepakatan kelas. Jadi Ananda, baik itu nanti di dalam kelas Ananda ingat apa yang Ananda buat. Ananda pertanggungjawabkan. Oke, apa tadi? Saling menghormati. Ya, saling menghormati berarti saling menghormati guru yang masuk, saling menghormati sesama teman. Bertanggung jawab. Salah satu contohnya apa bertanggung jawab? Tugas piket. Ya dah. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Bertanggung jawab kan atas tugas piketnya. Apalagi kalau ada kerusakan di kelas, bertanggung jawablah Ananda itu. Oke? Apalagi nak? Disiplin. Kalau disiplin berarti mengenai waktu ya. Ketika Ananda masuk tepat waktu. Apalagi ketika mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Kebersihan, jujur. Ya. Kalau memang udah ada bikin tugas ya jujur aja. Kalau memang ada kesalahan ya jujur aja. Sportif aja. Oke? Sepakat? Bisa sepakat? Oke. Jawab dulu. Bisa sepakat? Bisa. Kita jalankan ini untuk kesepakatan kelas? Bisa. Saya berpatokan ke 16 itu ya yang udah Ananda bikin. Kalau memang silakan Ananda tanda tangan atas kesepakatan di depan. Oke? Ya, silakan satu-satu dulu. Mulai dulu. Langsung jalan pindah. Lanjut semuanya. Tapi semuanya. Oke. Jangan nutup kamera, apa-apanya pindah ke sini udah.
Vika bersedia ya, minta maaf dan bisa lebih bersabar lagi. Bersedia nak? Iya, tepat sekali apa yang Vika lakukan. Tetap semangat ya nak. Silahkan Vika sekarang kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nur Maharani. Saya kelas fase 4. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Reza karena saya dapat mengendalikan emosi saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya harus banyak bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.